Ya, salah satu orang tua korban dari penganiayaan oleh pemilik Daycare Wensen School Indonesia ini meminta asistensi Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan tersebut. Ya, ayah korban mengungkapkan kondisi kaki bayinya di usia 8 bulan mengalami perubahan setelah penganiayaan terjadi. Orang tua korban penganiayaan anak yang dititipkan di Daycare Wensen School Indonesia, Cimanggis, Depok, Jawa Barat menyambangi Bareskrim Polri untuk membuat aduan. Arif, ayah bayi HW yang menjadi korban penganiayaan, bersama kuasa hukumnya khawatir kasus ini rawan mendapatkan intervensi dari pihak-pihak tertentu sehingga tidak akan berjalan sesuai prosedur yang semestinya. Arif meminta agar pihak kepolisian dapat mengusut tuntas kasus penganiayaan yang dialami oleh anaknya itu. Arif mengungkapkan kondisi naas yang menimpa bayinya ia ketahui dari video viral. Videonya viral ya di media ya, itu ada dua anak yang sedang dianiaya oleh pemilik dari daycare yang merupakan seorang influencer parenting. Ya, yang ternyata itu adalah anak saya. Di bulan yang lalu saya merasa ada beberapa keanehan. Lebih tepatnya istri saya yang merasa ada keanehan. Jadi pernah ada suatu ketika kaki anak saya kakinya seperti keseleo atau kesandung salah satunya. Jadi kalau Anda berjalan kakinya tidak mantap, nah seperti itulah. Anak saya belum bisa berjalan, tapi sudah bisa merangkak dan sudah bisa berdiri dengan cara pegang tembok, tapi pada hari itu seperti tergantung sebelah kakinya. Setelah saya lihat videonya, ada salah satu video kaki anak saya diinjak. Arif mengaku saat ini pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan medis anaknya. Ia berharap anaknya tidak mengalami cacat atau kelainan fisik akibat perbuatan pelaku. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami akan ajak Anda langsung berbincang dengan Gianluigi Kristoikov, seorang pegiat media sosial yang memviralkan kasus penganiayaan dua balita di Daycare Wensen School Indonesia, Depok, Jawa Barat melalui Instagram miliknya. Selamat siang, Mas Gian. Selamat siang, Mbak. Oke, Mas Gian, ini kan untung saja terungkap ya aksi kekejian seperti ini terhadap anak-anak. Nah, tapi Mas Gian mendapatkan info atau CCTV itu awalnya dari mana, bisa diceritakan, Mas? Jadi di tanggal 27 dari pihak korban menghubungi saya dan rekan-rekan di komisi.co juga menceritakan tentang masalah ini, dan kami dipertemukan juga dengan lawyer. Dan disitulah kami mendapatkan kronologi yang lengkap dari kejadian ini. Jadi setelah itu akhirnya di hari Senin kita akun saya menaikkan berita tersebut gitu. Oke, apa yang kemudian menggerakkan hati Mas Gian untuk mengupload video rekaman CCTV ini ke media sosial? Tujuannya ini apa, Mas Gian? Yang pertama karena emang orang tua korban langsung datang ke saya. Terus yang kedua sebagai orang tua juga yang punya anak juga melihat apa yang dilakukan oleh pelaku sangat tidak punya moral, apalagi di media sosial pelaku merupakan influencer parenting yang dimana harusnya memberikan contoh, memberikan cara-cara mendidik anak yang baik dan benar gitu. Jadi itu membuat ini masalah kemanusiaan bagi saya, dan akhirnya ini menggerakkan saya dan rekan-rekan di komisi.co untuk menaikkan berita ini, dan dan ini juga atas persetujuan orang tua, yang dimana orang tua korban berharap saya dan rekan-rekan influencer dan aktivis sosial dapat mengawal masalah ini, dan kami juga bergabung bersama tim advokat dari korban untuk sama-sama mengawal kasus ini. Oke, Mas Gian, sebelumnya mendapatkan CCTV dari orang tua korban. Nah, orang tua korban ini mendapatkan CCTV dari mana? Apakah dari korban atau maksud kami ada dari pelaku atau dari guru-guru yang berada di daycare tersebut? Orang tua korban mendapatkan dari salah satu saksi yang dimana mungkin saya tidak bisa menyebutkan
secara jelas dan detail siapa yang memberikan, tetapi dari saksi. Oke, Mas Gian, pada saat orang tua korban ini mendatangi Mas Gian begitu, apa yang kemudian disampaikan oleh orang tua korban gitu? Mungkin berkaitan dengan keluh kesah yang ia rasakan setelah peristiwa yang dialami oleh anaknya sendiri? Yang disampaikan adalah betapa sedihnya anaknya dititipkan di daycare, tetapi disiksa oleh owner pelaku gitu. Dan itu yang menggerakkan hati kami sih. Dia mempercayakan anaknya dididik di sana, dititipkan di sana, malah mendapatkan perlakuan yang sangat keji gitu. Dan itu sangat melukai hati dari orang tua korban. Oke, Mas Gian, ketika orang tua dari korban ini memberikan file atau data-data CCTV kepada Mas Gian untuk kemudian diviralkan, apakah kemudian proses hukum juga sudah berlanjut atau sudah berjalan sebelumnya atau setelah viral baru saja dilaporkan? Itu di saat yang bersamaan. Oke, baik. Mas Gian, ini apakah juga ada korban ataupun orang tua korban lainnya yang sampai saat ini mungkin belum speak up mengenai peristiwa yang terjadi di daycare? Karena yang tadi Mas Gian sampaikan ini hanya ada beberapa orang tua korban yang baru mendatangi Mas Gian. Ya, sebenarnya ada beberapa orang tua korban yang sudah melapor juga ke lawyer, ke Instagram saya dan Instagramnya komisi.co, tetapi memang mereka tidak berani untuk melaporkan karena bukti yang belum cukup lengkap. Akhirnya sementara ada 2 orang tua korban. Oke, Mas Gian, ketika sudah viral begitu kasus ini, harapannya seperti apa dari @komisi.co juga seperti apa? Harapannya kita bersama-sama untuk tetap mengawal kasus ini, karena seperti kita tahu bahwa banyak kasus juga yang mungkin cepat penanganannya di pihak kepolisian, tapi pada saat sampai ke pengadilan malah hukumannya ringan, dan seperti yang terakhir, kasus terakhir ada yang sampai dibebaskan. Jadi kami mengharapkan, kami komisi.co bersama rekan-rekan aktivis sosial dan influencer mengajak masyarakat untuk mengawal kasus ini sampai nantinya pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Baik. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Gian atas Terima waktunya di Apa kasih. Kabar Indonesia siang. Selamat siang, Mas.